Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Sukma Sejati dari Institut Manajemen Biata Indonesia, Prodi Manajemen. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa poin penting yang ada pada hakikat bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, kata, istilah, dan diksi, dan yang terakhir yaitu kalimat. Baik, materi yang pertama yang akan kita bahas mengenai hakikat bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia, hal demikian tentu saja membuat tidak mudahnya memperoleh informasi tentang masa lalu bahasa, yang sejak pada tanggal 28 Oktober 1928 hingga kini kita beri nama bahasa Indonesia, termasuk informasi yang menyangkut masa awal perkembangannya. Hal itu disebabkan tidak semua abad pada rentang waktu tersebut memiliki data tertulis yang dapat dijadikan bahan untuk mengetahui awal perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pada abad ke-7-9, para ahli sependapat bahwa bahasa resmi yang dimaksudkan adalah bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno. Bahasa Indonesia pada abad ke-19, pelopor terkemuka terkait dengan pembinaan bahasa dan budaya dalam abad ke-19 ini adalah Raja Ali Haji. Setidaknya ada 13 buku yang telah dihasilkannya. 3 diantaranya berisi tentang bahasa, 3 berisi tentang sejarah, 6 merupakan kumpulan puisi, dan 1 lagi dalam bidang hukum. Bahasa Indonesia pada abad ke-14-16, kehadiran aksara Arab sampai ke Melayu yang hingga abad ke-15 masih dimiliki sebagai warisan dari abad sebelumnya, tetap terjaga dengan baik walaupun dari segi ejaannya belum dianggap baku. Berikutnya, bahasa Indonesia pada abad ke-16-17. Dalam 2 abad ini terdapat perubahan dan pergantian kondisi di Nusantara yang memungkinkan upaya pemulihan dan pengembangan kembali kejayaan yang telah pernah dicapai pada abad sebelumnya, utamanya di bidang kesastraan. Yang terakhir, bahasa Indonesia pada abad ke-20 tercatat sebagai fase percepatan perkembangan dan peralihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Peralihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia ini tentu tidak terjadi begitu saja tanpa faktor penyebab, dan satu yang penting diantaranya ialah adanya dinamika pergerakan politik yang dilandasi oleh masa yang kuat untuk merdeka. Berikutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terdapat juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa begitu merdeka kita telah memiliki bahasa resmi negara. Yang demikian adalah satu hal yang harus kita syukuri, karena penentuan suatu bahasa sebagai bahasa resmi negara bukan pekerjaan yang mudah dilakukan. Poin berikutnya, fungsi bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional, mengisyaratkan bahwa bahasa Indonesia sebagai wahana komunikasi. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial budaya dan bahasanya. Dan yang terakhir, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Berikutnya, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Dan yang terakhir, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Poin yang terakhir mengenai variasi bahasa. Yang pertama ada variasi lisan dan tulisan, yang kedua variasi bahasa resmi dan tak resmi, yang ketiga variasi bahasa dialektal, yang keempat variasi bahasa kaum terpelajar, yang kelima variasi bahasa bidang khusus, yang keenam variasi bahasa baku dan tidak baku, yang ketujuh variasi baku tulis dan baku lisan, dan yang terakhir bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik teman-teman, materi berikutnya, ejaan yang disempurnakan. Di Indonesia, sebelum dan sesudah kemerdekaan, ada sejumlah ejaan yang pernah berlaku. Ejaan-ejaan tersebut dipaparkan secara sepintas. Yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Van Ophuijsen. Van Ophuijsen merancang ejaan tersebut dibantu oleh Engku Namawi dan Engku Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan berupa huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, atau sajak. Yang kedua ada ejaan Swelandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Swelandi diresmikan dan diberi julukan ejaan Republik. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah huruf O diganti dengan U seperti pada kata guru. Yang ketiga ada ejaan Melindo. Pada akhir tahun 1959, sidang pemutusan Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo atau singkatan dari Melayu Indonesia. Yang terakhir ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disebut dengan EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Poin penting selanjutnya mengenai komponen-komponen ejaan. Di dalam komponen-komponen ejaan ada 4 hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama ada pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga pemakaian tanda baca, dan yang terakhir penulisan unsur serapan. Yang pertama pemakaian huruf. Di sini ada huruf abjad. Huruf abjad seperti A, B, C sampai Z. Yang kedua ada huruf vokal, terdiri atas A, E, I, O, U. Yang ketiga ada huruf konsonan selain dari huruf vokal. Yang keempat ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia, diftong dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Yang kelima gabungan huruf konsonan, kh, eng, en, dan sy.
masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Yang keenam, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Yang ketujuh, huruf miring. Dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Dan yang terakhir ada huruf tebal. Dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, dan sebagainya. Komponen yang kedua ada penulisan kata. Terdiri atas kata dasar, kata turunan, terus di sini ada bentuk ulang, gabungan kata, suku kata. Di sini ada ejaan yang disempurnakan, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata si dan sang. Berikutnya, pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca terdiri atas tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Yang kedua ada tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Yang ketiga ada tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. Yang keempat ada tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemberian. Berikutnya tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh penggantian baris. Selanjutnya, tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. Dan yang terakhir, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Poin penting selanjutnya ada penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing, seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Baik teman-teman, materi selanjutnya mengenai kata, istilah, dan diksi. Di dalam kata, istilah, dan diksi terdapat beberapa poin penting. Pengertian kata. Secara umum, menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Urutan tetap di sini dimaknai tidak berubah. Artinya, fonem-fonem yang menjadi unsur pembentuk kata itu tidak dapat diubah urutannya, baik melalui pengubahan posisi atau sebagian fonem dalam kata maupun dengan penambahan, pengurangan, dan penyisipan satu fonem pada kata tersebut. Pengertian istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Dari segi makna, istilah itu sifatnya monosemantis, artinya dia hanya memiliki satu makna, tidak ganda atau polisemi. Berikutnya ada sumber kata dan istilah. Sumber kata pada dasarnya kata bahasa Indonesia berasal dari dua sumber, yakni sumber dalam dan sumber luar. Sumber dalamnya adalah bahasa Melayu dan bahasa daerah atau serempun, sedangkan sumber luarnya adalah bahasa asing. Sumber istilah ada sumber dan tata cara pengambilan atau pembentukannya. Berikutnya ada diksi atau pilihan kata. Diksi adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antaranya sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Berikutnya ada relasi makna. Yang dimaksud dengan relasi makna adalah sifat pertalian maknanya terdapat pada sejumlah kata. Di antaranya ada kesinoniman. Kesinoniman adalah kegiatan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berlainan bentuknya memiliki makna yang sama, sedangkan sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau mirip dengan kata lain yang bentuknya berbeda. Di sini ada contoh. Seorang jaksa agung harus berani, seorang jaksa besar harus berani, seorang jaksa akbar harus berani. Jadi, dari ketiga contoh di atas, yang diterima sebagai kalimat bahasa Indonesia adalah kalimat 1 yang menggunakan kata agung, sedangkan kalimat 2 dan 3 yang masing-masing menggunakan sinonim kata agung tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, pada kalimat yang di dalamnya terdapat kata atau frasa yang menggunakan kata besar dan akbar seperti rumah besar dan pawai akbar. Masing-masing dari kedua kata itu tidak dapat digantikan oleh kata agung. Jadi, tidak ditemukan adanya bentuk rumah agung dan pawai agung dalam bahasa Indonesia. Berikutnya ada kohomoniman. Kohomoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berbeda memiliki bentuk yang sama. Di sini contohnya ada sanksi, yang artinya hukuman atau denda. Yang keduanya juga ada sanksi, ragu, bimbang. Bisa dilihat ya teman-teman perbedaannya. Berikutnya ada kepolisemian. Contohnya kepala. Kepala itu kan bagian tubuh di atas leher tempat terdapatnya otak dan pusat saraf manusia dan hewan. Jadi kepolisemian itu apabila sebuah kata memiliki makna yang berbeda-beda. Terdapat kedekatan pengertian antara kepolisemian dengan kohomoniman yang membicarakan tentang dua kata yang berlainan, tetapi hadir dengan ejaan yang sama atau dalam lafal yang sama. Berikutnya ada kehiponiman. Contohnya di sini burung. Burung pada awalnya
dia sebagai hiponim terhadap kata unggas, namun karena masih memiliki kata lain sebagai bawahannya, pada gilirannya kata burung dapat menjadi hipermin terhadap kata-kata yang menjadi bawahannya seperti merpati, balam, bonjol, dan sebagainya. Berikutnya ada keantoniman. Contohnya di sini bertanya, menjawab. Keantoniman adalah keadaan terdapatnya dua kata yang berlawanan makna. Kata yang bermaknanya berlawanan atau berkebalikan dengan kata lainnya disebut antonim. Jadi ini contohnya bertanya. Kebalikan dari bertanya itu kan menjawab. Jadi begitu pengertiannya teman-teman. Berikutnya ada makna konotatif dan denotatif. Makna konotatif dimaksudkan untuk makna subjektif penutur atau masyarakat penutur yang diberikan kepada kata tertentu. Makna konotatif dapat juga dikatakan makna yang menyimpang dari makna sebenarnya dari suatu kata. Contohnya kata hitam. Makna kata hitam sebenarnya adalah warna paling gelap seperti arang. Namun penutur atau masyarakatnya dapat saja memberi makna atau nilai rasa tambahan yang berbeda terhadap kata tersebut. Dengan kata hitam mereka dapat mengasosiasikannya misalnya dengan sihir kesalahan. Sini makna hitam jadi dapat disimpulkan mengambing hitamkan, menyalahkan, yang artinya yang hitam dikatakan putih itu kebohongan, ilmu hitam itu sihir. Dan poin yang terakhir yaitu kata konkret dan abstrak. Kata konkret adalah kata yang acuannya dapat diserap secara empirik, artinya panca indera kita dapat merasakan kehadirannya acuan. Misalnya pada kata-kata tangisan, harum, sejuk, lapuk, mentega, itu kan kita bisa merasakan dengan panca indera kita kan. Tangisan kita ngerasa tuh kita sedih, jadi kita dapat merasakan kehadiran tangisan tersebut teman-teman gitu. Berikutnya pengertian dari abstrak itu kebalikan dari pengertian kata konkret. Jadi apabila acuan kata tersebut sulit atau tidak dapat diserap oleh panca indera itu disebut dengan kata abstrak. Baik, berikutnya mengenai kalimat. Di dalam kalimat terdapat beberapa poin penting. Pengertian kalimat. Ada dua hal penting yang berkenaan dengan konsep kalimat, yaitu konstituen dasar dan intonasi final. Konstituen dasar kalimat biasanya berupa klausa yang di dalamnya terdapat unsur-unsur minimal sebuah kalimat, yakni unsur subjek dan unsur predikat. Kalimat lazim didefinisikan sebagai satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Predikat suatu kalimat dapat diidentifikasi dengan cara mengamati, misalnya unsur verba dalam suatu untaian kata. Unsur-unsur kalimat, yang pertama itu ada subjek, yang kedua ada predikat, yang ketiga ada objek, yang keempat ada pelengkap, dan yang terakhir itu ada keterangan. Jenis kalimat. Kalimat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada berdasarkan jumlah subjek dan predikatnya atau jumlah klausanya. Yang kedua ada berdasarkan kelengkapan fungsi, sintaksisnya, dan yang terakhir ada berdasarkan susunan fungsi sintaksisnya. Yang pertama itu ada kalimat tunggal, itu termasuk jumlah subjek dan predikatnya atau jumlah klausanya. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat ini hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat. Contohnya, separuh pesisir Pulau Bangka. Yang kedua ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Umumnya ahli bahasa membagi hubungan antar klausa ke dalam dua jenis, yakni hubungan koordinasi dan hubungan subordinasi. Yang ketiga, kalimat lengkap dan tidak lengkap. Kalimat lengkap, kalimat yang mengandung klausa lengkap, terdiri atas unsur subjek dan predikat, bahkan ada unsur objek dan pelengkap serta keterangan. Sedangkan kalimat tak lengkap, kalimat yang terdiri atas klausa tak lengkap, yaitu terdiri dari subjek, predikat, dan objek atau keterangan saja. Poin selanjutnya ada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Spinoza mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan efektif adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pembaca atau pendengar. Berikutnya ada syarat kalimat efektif. Kalimat efektif harus gramatikal. Yang dimaksud dengan gramatikal
yaitu kalimat efektif harus memiliki struktur yang benar. Oleh sebab itu, setiap kalimat yang dibuat harus jelas unsur-unsur gramatikalnya. Kalimat gramatikal berarti kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tata bahasa, kaidah pembentukan bunyi atau ortografis, kaidah pembentukan kata. Seperti itu kalimat yang harus gramatikal, itu syarat kalimat efektif. Yang kedua ada kalimat efektif lugas, artinya lugas itu agar dapat dipahami secara tepat oleh pembaca, harus menyatakan sesuatu secara lugas. Menetapkan kriteria logis suatu kalimat. Yang pertama yaitu menyatakan apa adanya, hemat dalam menggunakan kata, tidak bermakna kias, tidak ambigu atau taksa, dan logis. Yang ketiga ada kalimat efektif harus memerhatikan aspek penekanan. Penekanan dalam sebuah kalimat adalah usaha penulis untuk menampilkan fokus dalam kalimat. Penekanan diberikan untuk menjaga minat pembaca. Bahwa dalam ragam lisan, penekanan dapat diberi dengan memberi tekanan pada kalimat dengan intonasi tertentu disertai dengan mimik dan gerak tubuh. Yang terakhir ada kalimat efektif harus sejajar. Kesejajaran adalah perincian beberapa unsur yang sama penting dan sama fungsinya secara berurutan dalam kalimat. Misalnya, bila sebuah ide atau gagasan dalam sebuah kalimat dinyatakan dengan kata kerja aktif, ide atau gagasan lain yang sederajat harus dengan kata kerja aktif juga. Kesejajaran ini penting untuk menjaga pemahaman dan fokus pembaca. Baik teman-teman, cukup sekian pemaparan materi saya pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya harap ada manfaatnya yang apa saya sampaikan bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.